Kenapa Bapak Gembala melakukan itu? Karena Bapak Gembala juga menyadari tidak ada satu alat pun yang diciptakan oleh Yesus atau barometer untuk mengukur bahwa kita ini sudah melakukan hal yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Tidak ada. Bapak Gembala dan Wakil Gembala menyadari bahwa sekalipun beliau berdua ini pendeta, mereka juga menyadari bahwa belum bisa memastikan bahwa mereka adalah anak-anak Yesus yang sudah melakukan hal yang paling baik. Nama saya Hengki Lumbanterwan, biasa dipanggil Eki. Kalau dalam kegiatan-kegiatan orang panggil saya Bang Eki. Tuh, baru bisa gemeter nih. Gemeter ini luar biasa. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait gereja ini, boleh saya minta tolong untuk saya mau minta semua jemaat untuk sedikit berpikir atau mengajak jemaat untuk melihat gereja ini, berpikir apa yang kurang, apa yang lebih, dan segala macam terkait gereja ini. 1 menit saya minta untuk merenungkan sambil ditemani atau diiringi oleh Om yang luar biasa ini. Semuanya saya harap tenang dan sambil berpikir apa sih yang kurang dari gereja ini, apa sih yang luar biasa dari gereja ini. 10 tahun ya gereja. Terus juga pelayan-pelayan yang luar biasa, yang hebat. Di sini juga ada main bass, main drum, segala macam, yang rela menyediakan waktunya untuk membuat gereja ini semakin luar biasa. Terus juga ada Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala yang luar biasa. Sebelum akhirnya kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan di gereja ini. Pertama kali saya kenal dengan Bapak Gembala, saya tidak tahu kalau beliau ini adalah pendeta. Yang saya tahu beliau ini preman. Iya, yang saya tahu beliau ini preman. Saya kenal dengan beliau di parkiran waktu itu. Makanya kalau sampai sekarang kita ada seperti kayak kebiasaan ya, saya panggil beliau dengan panggilan Bang. Ternyata sampai di sini ternyata beliau ini Bapak Gembala. Di sini dia membangun gereja yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pemberkatan di gereja ini. Saya ingat pertama kali duduk, saya duduk di tempat Om itu. Saya duduk di situ, saya merasa hancur. Saya bilang saya hancur. Eki yang selama ini bergaul dengan anak-anak jalanan, ngajarin anak-anak jalanan, bergaul, membuat beberapa hal kegiatan sosial. Tuh. Tapi di gereja ini saya hancur. Saya bilang saya hancur. Saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak apa-apanya kalau harus lihat mereka, lihat Pero, Ibu Pendeta. Terus lihat lagi Bapak Pendeta di Pak, mana Om Dipat. Lihat Bapak Pendeta di Pak. Ternyata saya nggak ada apa-apanya, saya kecil banget. Kecil banget, nggak ada apa-apanya. Saya duduk di situ. Pertama kali saya ibadah, saya naik sinema. Saya bilang ini gereja sangat luar biasa. Saya bilang ini gereja sangat luar biasa. Tapi juga
Di luar saya kagum, saya juga bingung. Kenapa? Kebingungan yang kekaguman yang juga bingung. Bingungnya itu adalah ada seorang bapak gembala dan wakil gembala, seorang pendeta yang menyediakan waktunya untuk membangun gereja ini, tapi juga harus mencari waktu untuk bekerja di luar. Sementara kalau kita melihat gereja-gereja lain, tidak ada lagi pendeta, ya sudah dia tugasnya di gereja. Apalagi dia seorang gembala dan wakil gembala. Tapi hal itu juga yang bikin saya kagum. Yang bikin saya benar-benar kagum. Semakin sini saya melihat lagi Bapak Gembala yang tidak mau sedikit pun menyentuh atau menerima apapun yang terkait persembahan. Semakin sini saya menyadari bahwa kenapa Bapak Gembala melakukan itu. Karena Bapak Gembala juga menyadari tidak ada satu alat pun yang diciptakan oleh Yesus atau barometer untuk mengukur bahwa kita ini sudah melakukan hal yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Tidak ada. Bapak Gembala dan Wakil Gembala menyadari bahwa sekalipun beliau berdua ini pendeta, mereka juga menyadari bahwa belum bisa memastikan bahwa mereka adalah anak-anak Yesus yang sudah melakukan hal yang paling baik. Dan saya juga berharap kita semua merasakan hal yang sama, bahwa tidak perlu sombong, karena tidak ada alat untuk mengukur itu semua. Tidak ada alat. Untuk itu, hari Rabu kemarin saya coba ajak beberapa jemaat dan datang pengurus ya. Kita coba berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena yang harus kita lakukan ini sedikit melawan keinginan dari Bapak Gembala. Dia bilang, saya akan coba ngomong dengan Bapak Gembala. Lalu akhirnya kita mulai memutuskan bahwa kita membuat sebuah komitmen. Dan ini menjadi ajakan kepada semua jemaat dan pengurus. Mau nggak kita membuat satu komitmen atau nantinya kita buat komitmen setiap kakak 25.000 per bulan. Saya mau izin Bapak Gembala dan Wakil Gembala, terpaksa saya berharap bahwa ini panggilan kami. Ini panggilan kami untuk melayani gereja ini. Dan jujur, saya juga mengajak rekan-rekan untuk mari kita sama-sama punya mimpi bahwa akhirnya Bapak Gembala dan Wakil Gembala ini fokus saja di pembangunan gereja, fokus saja pembangunan rohani, mempersiapkan khotbah yang indah yang membuat kita semakin bertumbuh dan segala macam. Nah, pada akhirnya kita sepakat untuk kedepannya gereja ini akan mengadakan satu peraturan baku yang diutamakan sih kepada yang berkeluarga. Saya rasa tidak berat ya, 25.000 sebulan. Ada jemaat yang merasa berat nggak? Coba saya pengen semuanya jawab sama-sama. Ada yang merasa berat nggak 25.000 sebulan? Bapak Gembala, mau izin itu tidak berat Bapak Gembala. Karena kita tahu itu kita lakukan untuk gereja ini Bapak Gembala dan Wakil Gembala. Saya mau izin bahwa apa yang hari ini kita putuskan itu memang kita berikan untuk gereja untuk menyenangkan Yesus. Saya harap Bapak Gembala bisa menerima. Karena kami juga tidak ingin hanya Bapak Gembala dan Wakil Gembala yang menyadari bahwa tidak ada alat untuk mengukur. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk Yesus. Kami juga ingin kami melakukan juga yang terbaik untuk Yesus, menyenangkan hati Yesus. Seperti apa yang selalu Bapak Gembala sampaikan di mimbar ini. Itu yang pertama. Berarti dengan tadi pernyataan bersama bahwa 25.000 tidak berat, 25.000 ya. Berarti kita sepakati bahwa nanti akan ada form pengisian setiap keluarga iuran 25.000 per bulan.
25.000 per bulan. Kita sepakati. Nah, selanjutnya yang kedua, saya juga mencoba memikirkan, ya. Selama ini ada juga, saya yakin ada beberapa jemaat yang berpikir, apa sih kalau misalnya saya kasih 25.000 per bulan, lalu apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat atau orangnya bagaimana gitu. Saya coba flashback ke belakang. Saya salut sama pengurus-pengurus gereja ini. Jujur saya salut. Saya salut dengan bendaharanya, semua segala macam. Kenapa mereka tidak bisa memberikan laporan? Bukan tidak bisa, tapi mereka tidak sanggup menunjukkan bahwa kita jemaat ini sudah terlalu banyak membebani. Sampai akhirnya pengurus-pengurus mengeluarkan dari kantong pribadi segala macam. Yang pengurus pikirkan dan Bapak Gembala pikirkan adalah, sudahlah, jemaat datang saja. Datang, dengarkan firman, dan kita bertumbuh bersama. Nah, sekarang ini dengan keputusan ini kita berharap bahwa kita mempunyai panggilan masing-masing. Bapak Gembala dan Wakil Gembala panggilannya sebagai penggembala di sini yang memberikan arahan-arahan dan khotbah-khotbah yang membuat kita bertumbuh, dan kita panggilannya adalah kita bersama-sama membangun gereja. Yang tujuannya juga adalah untuk menyenangkan hati Yesus. Begitu. Lalu yang kedua, karena juga saya tahu gereja yang sangat luar biasa ini dengan jemaat yang terus-terusan bertumbuh, faktanya adalah kasnya minus. Karena gitu, Bu kita, ya, kasnya minus. Dan kasnya minus itu memang untuk juga jemaat. Ketika ada jemaat yang sakit dan segala macam, yang intinya kekurangan jemaat. Saya di beberapa gereja yang saya tahu yang persembahannya besar, bulanannya besar, tapi maaf, menyenangkan hati sendiri juga besar. Makanya kalau misalnya nanti dengan adanya 25.000 per bulan itu juga masih kurang. Saya kemarin menawarkan satu program ke pengurus yang mungkin juga disampaikan. Saya mengadopsi program tersebut dari kegiatan saya, atau saya rasa banyak yang tahu terkait bank sampah ya. Bank sampah. Nah, kemarin kita sepakati untuk jemaat atau siapapun yang di sekitarnya ada aqua, kaleng-kaleng minuman atau kardus, kita berharap itu bisa dibawa setiap hari Minggu ke gereja ini. Seperti tadi juga mungkin ada beberapa yang sudah bawa. Saya lihat dari tadi sudah bawa ya? Ayo itu sudah bawa, dan saya berharap itu bisa dilakukan terus menerus setiap hari Minggu, yang nantinya gelas-gelas aku atau yang selama ini kita anggap sampah itu menjadi solusi pada kita. Menjadi solusi yang setelah kita jual, dananya tersebut untuk gereja yang bisa dipergunakan ya orang sakit atau hal-hal mendesak yang lainnya, yang intinya tetap untuk jemaat, tetap untuk jemaat. Jadi saya berharap dan juga mungkin mewakili pengurus berharap jadi saya berharap dan mewakili pengurus agar kita semua sama-sama mau melihat jika di sekitar kita ada sampah yang bisa dijual, aqua, botol, kardus, segala macam, bawa saja ke gereja ini. Bahkan kemarin saya sempat mengucap, kalau duit kalian tidak bisa kalian kasih ke gereja ini, sampah kalian bawa ke gereja ini. Sampah kalian bawa ke gereja ini. Saya mau bikin program membangun gereja dengan sampah. Dan harapannya dengan program-program tersebut, kembali lagi, saya ingin melihat, atau kita semua ingin melihat Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala hanya terfokus saja di gereja ini. Biar
Bapak Gembala dan Wakil Gembala melaksanakan panggilannya sebagai Gembala dan Wakil Gembala. Dan kita jemaat-jemaat yang juga ingin menyenangkan hati Yesus, kita melaksanakan panggilan kita sebagai orang yang ingin menyenangkan hati Yesus. Mungkin itu saja. Nah, saya juga ingin mengundang Bapak Gembala dan Wakil Gembala. Saya ingin izin mengawal diri di situ, ya. Nah, beliau berdua inilah yang orang-orang luar biasa yang membangun gereja ini. Tapi juga selama ini juga beliau ini juga yang berharap agar tidak membebani jemaat, begitu. Tapi hari ini saya mau minta izin Bapak Gembala Pak dan Bapak juga, bahwa apa yang kita lakukan ini nyatanya tidak membebani kita. Kita ingin sama-sama membangun gereja ini. Saya harap, kemarin saya janji sama pengurus, saya akan izin langsung ke Bapak Gembala. Saya harap Bapak tolong dulu. Ya, ini biar di depan jemaat, biar jemaat semakin yakin bahwa mereka siap.